Jemaah Kopdar, lagi-lagi kali ini kita akan membahas tentang suatu event yang sangat menarik di kota Surabaya. Namun event kali ini tidak kalah menarik dari event-event lainnya karena bertemakan suarasa atau suara dan rasa. Wah, apa sih kira-kira suarasa itu dan kenapa sih mereka memilih tema suara dan rasa? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya di tahun 2025 ini? Semoga tetap baik, luar biasa dan mulai dipersiapkan ya resolusi-resolusi di tahun yang baru ini. Semoga apapun cita-cita kita, harapan kita di tahun 2025 ini bisa dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Jawa Kopdar, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan mahasiswa ya. Di sini sudah Indah hadirkan dua mahasiswa dari Unitomo Surabaya atau Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Di sini sudah ada Mas Ahmad Kafabi dan juga Mbak Arum Nastitu. Assalamualaikum Mas, Mbak. Waalaikumsalam. Ini masih malu-malu kayaknya ini. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau Mbak Arum sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Jawa Kopdar, kita kenalan lebih jauh ya. Mas Ahmad Kafabi ini adalah ketua event dari Suarasa sekaligus anggota dari BEM Fakultas Ilmu Komunikasi ya, di Unitomo. Didampingi dengan Mbak Arum Nastitu. Ini adalah si acara. Nastiti. Oke. Dari ini ya, si acara. Ketuanya atau anggotanya? Saya anggotanya. Anggota di acara. Tapi sepertinya sudah sangat klop sekali ya dengan Mas Kafabinya untuk mendampingi acara atau event yang spesial yaitu Suarasa. Boleh kita kenalan dulu dari kegiatan-kegiatan kalian di kampus, boleh ya? Boleh. Oke, dari Mas Kafabi dulu. Sebenarnya Mas Kafabi ini mahasiswa semester berapakah? Lalu sebenarnya kegiatan di kampus itu ada apa aja selain kuliah? Apakah ada kegiatan-kegiatan lain ikut UKM atau hanya di BEM itu saja atau bagaimana? Baik, terima kasih ya. Kegiatan dari mahasiswa sendiri kalau di kampus itu sebagai anggota dari BEM gitu. Kesehariannya mungkin ya selepas kuliah mungkin ya ngurus dari keanggotaan BEM gitu. Kalau ikut UKM sih ada sih UKM di salah satu fakultas ilmu komunikasi itu namanya EPIK. EPIK apa itu? Semacam kayak sinema kayak gitu Kak. Oh, fotografi, videografi gitu. Seperti membawa film gitu. Oke, kalau dari Mbak Arum sendiri? Sama, saya juga selain jadi mahasiswa ikut BEM Fakultas Ilmu Komunikasi, tepatnya di divisi Kominfo. Iya, saya di divisi bagian Kominfo. apa itu kalau di Kominfo? Biasanya saya yang edit-edit, terus posting gitu. Iya. Untuk feed-nya atau reels-nya? Benar, feed, reels juga bisa atau buat story Instagram. Biasanya kalau ada hari besar apa kita buat sesuatu buat di post gitu. Ini adalah orang di balik 24/7 revisi terus ya, harus begadang untuk kerjain revisian kayaknya ya. Iya benar. Oke, nah kalau ngomong-ngomong tentang Suarasa, boleh nggak sih dikenalin sebenarnya Suarasa ini apa? Kan eventnya ini diadakan oleh teman-teman mahasiswa ya, dari teman-teman mahasiswa sendiri, lalu boleh kenalin tipis-tipis Suarasa ini apa? Oke. Apakah event musik biasa atau kayak gimana? Dari Mas Kafabi mungkin? Untuk dari nama Suarasa tersendiri ya itu sebenarnya terlintas dari benaknya teman-teman sendiri gitu pas waktu diskusi tentang event ini. Iya. Suarasa yaitu artinya suara dan rasa kayak gitu. Suara dan rasa. Ketika ada suara pasti timbul rasa juga kan gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi bukan dari mata ke hati tapi dari suara ke hati kayaknya, suara ke rasa begitu. Terus habis itu setelah kepikiran ada suara dan rasa akhirnya munculnya ide-ide itu terus bikin ya kan ya tema udah ada, bikin event tentang sebuah band musik itu showcase musik UKM kayak gitu. Jadi kita mau mengundang dari band-band tiap UKM musik yang ada di Surabaya ini, nggak di Univ aja, cuman ada di SMA dan SMK juga. Gitu. Kayak gitu. Tapi Jamaah Kopdar spesialnya lagi dari event Suarasa ini, dengar-dengar ini adalah salah satu praktik dari mata kuliah kalian sendiri. Benar nggak sih, Mbak Arum? Ya, benar. Jadi kalau misalnya di semester 5 itu ada mata kuliah namanya MICE. MICE, apa itu? Meeting, Incentive, Conference, sama Exhibition.
gitu. Jadi di MICE ini nanti itu tuh kita disuruh buat event. Jadi event organisernya ini ya kami sendiri yang ikut mata kuliah itu tadi. Karena itu Itu berarti satu angkatan atau per kelas itu bikin eventnya masing-masing? atau per gimana? kelas. Per kelas? Iya. Oh, kalau kalian dari kelas apa kalau boleh tahu? Kalau kami dari kelas pagi. Oh, kelas pagi. Iya, karena dua gitu. kelas pagi sama kelas malam. Oh, jadi memang semua yang ikut di kelas pagi. Total berapa jumlah mahasiswa yang tergabung jadi panitia? Ada 40 sekian, 47. 40 sekian ya, iya. kurang dari 50 berarti ya? Iya, Iya, benar. benar. Kurang dari 50. Berarti ini adalah salah satu bentuk praktek begitu ya, nilai akhir. Berarti Iya. pengerjaannya dari awal masuk semester 5 ini atau Iya, dari benar, dari pertengahan? awal semester 5 itu kami pembuatan struktur. Jadi masuk divisi mana, ketuanya siapa gitu. Terus kemudian kita membahas temanya, eventnya mau dibuat seperti apa. Baru setelahnya pengerjaan eventnya gitu. Baru pengerjaan eventnya. Saya jadi penasaran sama Mas Kafabi. Iya. Kok bisa akhirnya menjadi ketuanya? Wah, Jadi ketua pelaksana begitu ya? Iya. Apakah mengajukan diri atau ditunjuk satu kelas atau memang dikorbankan ini sama satu teman-teman kelasnya? sebenarnya bukan mengajukan sendiri sih, lebih ditunjuk sama teman-teman kayak gitu. Ditunjuk sama Iya. teman-teman. Kenapa? Apa yang membuat teman-teman memilih? Mungkin ada alasan-alasan kayak Apa ya, kan waktu itu kan teman-teman pada ngelis nama tiap divisi kan. Terus yang ketua event nggak ada yang ngisi gitu. Terus kemudian yang anak-anak bagian belakang itu bilang, itu Kak Fabi aja ketua kayak gitu. Tiba-tiba banyak yang setuju, ya mau nggak mau ya terima aja gitu. mau nggak mau Iya. langsung diterima aja gas. Tapi sebelumnya apakah ada pengalaman organisasi juga waktu di SMP mungkin atau di daerah rumahnya? Kalau di SMA sih mungkin OSIS, ikut OSIS, Ikut OSIS. OSIS. Jadi apa kalau di SMA waktu itu? bagian dokumentasi. Dokumentasi. Tapi waktu kuliahnya malah jadi ketua Iya. langsung. Tapi gas ya sampai Iya. sekarang. Oke, luar biasa. Kalau dari Mbak Arum sendiri, apakah sebelumnya ada background untuk ikut WO misalnya atau IO, dan dari SMA ada ikut organisasi begitu? Kalau WO atau IO belum pernah ya di sebuah komunitas atau apa itu belum. Tapi kalau dari SMP sampai dengan kuliah ini, sebelumnya yang Suarasa ini sudah beberapa kali itu mengikuti event. Jadi apa kalau boleh? Si acara juga. Si acara juga, karena memang kalau sekali daftar si acara atau PDD ya, itu seumur hidup biasanya langsung nggak pernah ganti-ganti. Bener nggak sih? Bener. Baru biasanya Abadi. kayak gitu. Iya. Abadi gitu. Tapi kalau ngelihat dari acara yang akan kalian adakan yaitu Suarasa, mulai dari awal mengonsep, lalu nanti sebentar lagi ya eventnya akan dilaksanakan. Mungkin ada kendala-kendala yang kok masih gini ya, atau ada kerumitan dalam hati yang dirasakan gitu. Pasti ada, Dari acara karena kan sendiri ya? iya, karena kan kami semua kan juga berbanyak orang, kepalanya banyak. Kalau kita mengeluarkan konsep atau apa juga pasti ada yang tidak setuju, ada yang pengen seperti ini, seperti itu gitu. Jadi biasanya si acara dan yang lain mendiskusikan gimana sih acaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat jalannya kita mempersiapkan acara dari berbagai divisi kan juga punya kesulitan masing-masing ya. Mungkin dari sponsor, gimana sih cara menggait sponsorship itu gitu. Biar kita dapat uang atau bantuan lah dari mereka gitu. Itu susahnya, dan lain-lain juga banyak. Setiap divisi punya kesulitan masing-masing. Semuanya punya masalah masing-masing. Wah, Bener. ini Mas Kafabi udah senyum-senyum kayaknya, udah ikut ngerasain kayaknya problem-problem yang Udah. dirasakan teman-teman. Salah satunya mungkin nanti akan kita ceritakan di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, tadi kita sudah kenalan ya sama dua mahasiswa asal Unitomo Surabaya dengan event spesial mereka yaitu Suarasa. Nah, tadi terakhir sudah Indah spill dikit ya, Indah tahan sedikit ya tentang problem. Tadi dari Mbak Arum sudah menyampaikan juga kalau setiap mahasiswa, setiap divisi itu punya masalah masing-masing. Nah, kalau dari Mas Kafabi sendiri sebagai ketua pelaksana pasti menjadi yang paling yang paling diandalkan, yang harus bisa diandalkan. Kalau melihat teman-teman ada perbedaan seperti itu dari Mas Kafabi sebagai ketua, gimana untuk menanggapi dan juga memberikan solusinya ini? Oh gitu, baik Kak, terima kasih. Untuk dari banyak sekali masalah dari event kita itu sebenarnya dari awal-awal juga banyak gitu. Mulai dari pembuatan konsep,
dari tema juga gitu. Terus event ini dibuat seperti apa kayak gitu loh. Seiring berjalannya waktu ya sampai sekarang ini alhamdulillah juga udah mau mateng juga, tinggal persiapan aja untuk ke depan ini kan udah tinggal beberapa minggu juga kan. Dan itu mungkin yang jauh saat ini tentang masalah sponsorship. Itu yang mungkin saya masih bingung gitu. Karena jauh ini sponsorship masih Indosat yang masuk gitu kan. Kan kita juga perlu banyak dana kan. Belum gitu ya. sewa pesta juga kayak gitu. Oke, jadi ini memang salah satu langkah optimis ya dari teman-teman mahasiswa supaya nanti acaranya bisa lancar dan sukses. Nah, kalau boleh tahu melihat dari teman-teman mahasiswa, panitianya mahasiswa ya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Vkom. Ini sebagai bentuk praktek dari mata kuliah. Terus untuk penyelenggaranya sendiri sebenarnya atas nama mahasiswa juga atau dari univnya? Gimana Mbak Anu? Kalau penyelenggaranya itu atas nama mahasiswanya gitu. Jadi mahasiswa yang ikut mata kuliah MAIS ini. Begitu. Tapi kan tetap dalam naungan Unitomonya juga. Iya, Unitomo dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi memang sebelum membuat untuk terbuka ini atau membuat acaranya untuk dibuka untuk masyarakat itu untuk umum, tapi memang dikonsultasikan kepada prodi gitu mungkin ya? Atau gimana? Yang pertama kita konsultasi ke dosen pembimbing kita. Oh, dosen pembimbingnya, dosen yang ngajar di kelas ngajar, itu? Iya, ngajar mata kuliah MAIS ini. Kalau dosennya sudah ACC, baru nanti lanjut ke fakultas, gitu. Kalau boleh tahu ini apakah ini ide pertama yang diajukan atau ini sudah beberapa ide setelah sebelumnya yang ditolak? Ini menarik ini. Sudah beberapa ide. Banyak di awal tuh sudah banyak konsep, banyak ide, tapi akhirnya kita cari mana yang realistis untuk dilakukan dengan segera dan berjalan lancar gitu, yang pastikan itu kan. Jadi akhirnya yang kepilih ya ini Suarasa ini tadi. Oh, Suarasa. Ini ide keberapa kalau masih ingat? Mungkin ke 3, 4 atau 5 ya? 4 atau 5. Keempat atau kelima? Iya. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada yang kok kurang ACC atau persiapannya harus lebih lama mungkin ya. Nah, kan kalian hanya perlu waktu mungkin secara intinya 3-4 bulan ya? 6 bulan? 6 bulanan. Mulai dari bulan apa? Oh iya, 4 bulan. 4 bulan. Kalau secara intinya gitu. Oke, luar biasa ya. Tetap harus kita apresiasi ya Jamaah Kopdar. Kayaknya makin penasaran nih sebenarnya event apa sih ini. Oke, kalau misalnya boleh Indah tanyakan kepada Mas Kafabi, tujuan selain tadi ada suara dan rasa, selain dari untuk memenuhi nilai mata kuliah, mungkin ada tujuan yang ingin diberikan kepada masyarakat juga dari event kalian ini, Suarasa? Event ini sih sebenarnya manfaatnya juga ya. Kita di sini itu banyak belajar dari tentang kesalahan kita, tentang membuat event itu seperti apa kayak gitu, tentang kita ngelobi perusahaan itu gimana agar bisa kolaborasi dengan kita gitu. Jadi salah satunya juga menjadi bekal untuk diri sendiri ya setiap individu mahasiswa supaya nanti kalau bikin event lagi makin keren lagi, makin oke lagi. Ya, jauh lebih besar kayak gitu. Ini sudah mulai inti ya Jamaah Kopdar, ini sudah mulai disiapin ya kalau misalnya bawa handphone, gadget atau mungkin nggak lagi bawa handphonenya, bawa kertas catatannya. Ini mulai kita spill nih, acaranya ada apa aja baru. Sebagai mahasiswa atau panitia di acara pasti tahu rundown-nya bakal ada apa aja sih, atau gestarnya boleh di-spill juga ya? Boleh. Oke, boleh. Jadi ingin menambahi sebelum kita masuk ke rundown ya, soal tujuan. Jadi tujuan utama untuk acara ini adalah kita tuh memberi wadah bagi band-band lokal seperti dari universitas atau dari SMK SMA yang mana mereka mungkin belum dapat tempat nih, belum dapat panggung di Surabaya. Panggung, benar. gitu ya? Jadi kami ngasih wadah buat mereka untuk mempromosikan lagu mereka gitu. Melalui event Suarasa, Suarasa, kalian. bener. Ini. Terus Rundown-nya. acaranya ada apa aja? Ayo ini yang ditunggu-tunggu ya. Udah nungguin dari tadi ini ya. Kalau soal rundown, kita tuh di pertama pasti ada ini penampilan dari band-band SMA, kemudian ada penampilan band-band dari universitas. Universitas Tidak yang hanya Unitomo aja berarti? Oh iya, bukan, nggak Unitomo aja, ada dari Unair, terus ada dari Unitomo, UNER, kemudian dari SMK itu ada SMK Antartika. Antartika? Iya, terus kemudian ada SMK Bayat Hasim.
Itu yang sementara ini udah masuk atau memang udah fix? Nggak mau nambah lagi atau gimana? Sudah fix karena sudah mepet. Sudah saking banyaknya kemarin yang daftar kayaknya udah Iya, ini benar. sudah diseleksi akhirnya ada 4 ya berarti Dedi? 5. 5. Sama satu lagi itu ada band namanya Every the Band gitu. Itu independen, band independen dari Surabaya juga, Dari Sidoarjo. Surabaya, iya. Sidoarjo. Oke. Kalau untuk guest star-nya, Kalau- selain dari penampilan dari teman-teman ya SMA SMK dari universitas juga, untuk guest star-nya boleh di-spill. Gestarnya ini kamu memilih DJ. Oh. Jadi namanya? DJ Koko. Oh, Jadi DJ nanti Koko. iya ada lirik yang ditampilkan, terus kita konser karaoke bareng gitulah. Oh, Konsepnya gitu. seperti itu, karena kan mengambil dari tema rasa itu sendiri, kami ingin kebersamaannya itu ada di situ. Kebersamaannya ada di situ. After party. After party gitu ya istilahnya. Jadi memang setelah melihat dan mengapresiasi teman-teman yang punya band di univ atau di sekolah mereka masing-masing, kita juga dihibur dengan DJ Koko tadi. Wah, spesial sekali. Untuk selain ada pensi ya istilahnya, apakah ada aktivitas-aktivitas lain? Mungkin ada pameran atau gimana? Untuk menunjang acara kalian ini? Lebih ke ada UMKM bazar. Ada bazarnya. Bazar juga gitu. Oh, jadi memang di depan ada bazarnya ya. Itu apakah dari Unitomo sendiri atau membuka juga? Bukan, kita buka tenan, open tenan. Open tenan. Nah, sampai hari ini sudah ada berapa yang masuk kira-kira? Ada 7 tenan yang masuk sudah dari ada 7 F&B, thrifting, terus aksesoris juga ada. Oh, jadi kalau misalnya untuk tenan ini sudah open ya, open tenan. Iya. Jadi nggak cuma dari Unitomo. Bukan. Oh, nggak cuma dari Unitomo ya, jamaah kopdar. Ini sebenarnya pengen langsung nanyain HTM-nya tapi harus kita keep dulu ini ya. Terus untuk targetnya, untuk yang bisa join, yang bisa ikutan event Suarasa ini, apakah hanya Unitomo saja atau dari Univ dan SMA SMK yang menjadi media partner begitu, atau bisa untuk seluruh masyarakat Ya, atau untuk umum gitu ya? Ya, Untuk umum, Untuk seluruh umum. masyarakat, iya. Fokusnya ya di mahasiswa, kemudian di anak SMK, SMA, mungkin mereka mau mendukung temannya main kan di panggung, boleh datang. Oh, kayak Iya, gitu. Jadi kita untuk tidak seluruh- membatasi. Untuk seluruh mahasiswa di Surabaya, Iya. ataupun nggak cuma mahasiswa ya kayaknya. Iya, kalau mau datang sama ibu bapak, kakek nenek juga boleh. Kakek nenek, om tantenya semua diajak ke event Suarasa. Iya, boleh. Oke, kalau misalnya nanti acaranya akan diadakan di Unitomo. Unitomo. Iya. Alamatnya mungkin masih ingat Unitomo? Kita tes ini ya. Mahasiswa ya? semester 5 apakah sudah hafal di luar kepala begitu? Oke, jawab Kopdar. Masih penasaran kira-kira di mana sih nanti tempatnya ini akan diadakan di Unitomo Surabaya? Bagian mananya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan lupa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar tadi sempat ini ya. Di mana sih nanti lokasi acaranya? Di Unitomo Surabaya. Tepatnya di jalan apa, Mas Kafabi? Di Jalan Semolowaru nomor 84. Oh, gitu. Jadi nanti kalau misalnya masih bingung di mana sih lokasinya, cari di Maps juga ada ya. Juga ada. Jadi nanti langsung aja dipelajari Mapsnya. Oh, ternyata di sini Unitomo Surabaya. Untuk parkirnya juga langsung diarahkan di dalam Ya, semua. ada yang mengarahkan juga di parkiran. Oh, langsung ya di harinya nggak Iya. perlu takut. Open gate kira-kira dari Jam 4. jam 4 sore sampai malam ya untuk Iya. acaranya. Untuk start acaranya sendiri dari jam? Dari jam 4 juga. Oh, Iya, jadi- kalau close gate-nya kita di jam 6. Oh, jadi kalau misalnya pengen barisan paling depan gitu Iya, ya, harus datangnya jam 5 pagi kayaknya. Belum, masih cek sound. Masih cek sound ya. Jadi mungkin kita mengestimasikan waktu 2 atau 1 sampai 2 jam sebelum open gate ya. Jadi sudah siap-siap di sana, entah mau tacap-tacap dulu juga boleh ya. Oke. Untuk tanggalnya ini yang dari tadi dinanti-nanti sama jamaah Kopdar. Tanggalnya kapan sih event Suarasa ini, Mas Kafabi? Ya, untuk tanggalnya di tanggal 18 Januari 2025. 18 Januari. Berarti kurang lebih Kurang 2 mingguan. 2 minggu ke depan. 3 minggu kurang kayaknya ya. 2 minggu. 2 minggu ke depan. Wah, ini untuk harga tiket masuknya. Melihat tadi ada ini ya, penampilan atau special performance dari band
dari UNER, terus habis itu ada dari SMA, SMK, terus dari Unitomo juga menampilkan, ada special guest star-nya ada DJ Koko. Berapa sih HTM untuk bisa ikutan atau hadir di eventnya Suarasa Unitomo Surabaya ini? Kalau buat HTM kita free, jadi semuanya bisa join acara kami. Ini beneran free untuk Unitomo Free. aja atau Untuk semuanya. untuk semuanya? Iya. Sekalipun misal nih Indah ngajak satu keluarga nih, adik-adiknya Indah ajak, kakaknya Indah ajak, teman-teman mahasiswa Indah ajak semua. Free Bapak, semua. Ibu, free semuanya. Iya, free semua. Wow. Tidak dibungut biaya. Tidak dipungut biaya, tapi untuk transportasi ditanggung masing-masing Iya. ya, ditanggung masing-masing. Oke, untuk bisa dapetin tiketnya, info tiketnya kita bisa callingnya kemana ini? Nanti ada dari Humas di kalau ya Pak di follow IG-nya Suarasa, nanti juga ada dari Humasnya, nanti nomornya Humas bisa RSVP atau enggak langsung datang ke acara kami, nanti bisa scan QR atau apa buat masuk. Kayak gitu, jadi hari H pun nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh, hari H nggak masalah, tapi kalau misalnya pengen mengamankan tiket dulu ya, bisa langsung ke Instagramnya di Suarasa, sua.rasa. A-nya 2 yang A-nya belakang. 2. Sua.rasa, A-nya 2. Oke, jadi kalau misalnya mau datang sekampung, sekomplek, atau mungkin seangkatan mahasiswa gitu ya, boleh. itu gratis tidak di Gratis. Sebentar, aku mau tanya ke Mas Kafabi, kok bisa ini tiketnya digratiskan? Apakah memang wah sekalian ini sedekah atau gimana ini konsepnya? Untuk kenapa kok bisa gratis ya? Karena bisa agar acara ini bisa rame juga kan, nggak berpatokan HTM berapa gitu kan. Oh ini acaranya gratis berarti tinggal masuk gitu kan. Oh, kayak gitu. Jadi memang untuk teman-teman juga ya, karena Januari ini masih libur ya kayaknya ya. Masih libur atau sudah pada masuk? Sudah masuk. Sudah ada yang masuk, Iya. tapi ada juga yang libur. Jadi sekaligus kita kasih hiburan dulu ya, menyambut 2025. Awal tahun gitu ya, awal tahun kita ada hiburan dari Suarasa Unitomo Surabaya. Nah, dengar-dengar tadi pengen ngajarin tagline acaranya. Boleh dong di-spill untuk tagline-nya kayak gimana ini? Bareng? Bareng. Bareng, Ajarin dulu nih. Oh, ajarin. Jadi tagline-nya itu Suarasa Melodi Kebersamaan. Melodi kebersamaan. Iya. Oke, coba boleh dari ada kayaknya yang khusus gitu? Nggak ada. Nggak ada dulu. Oke. Iya. Ya, dari Mas Kafabi kayak yang mimpin ya. Oh dari saya. Suarasa Melodi Kebersamaan. Oh, melodi kebersamaan ya, dari suara dan rasa terciptalah melodi kebersamaan. Jadi memang Suarasa itu dari temanya menjadi tema besarnya. Iya. Iya. Atau hanya nama eventnya? Oh, nama Tema menjadi dan nama temanya. event. Nama tema dan nama Nah, event. event. Oke, kita flashback lagi ya kepada ini adalah ide kesekian yang di-ACC oleh dosen kalian. Oke, boleh. Ini mungkin mohon izin boleh disapa dulu dosennya, mungkin lagi nonton ini di rumah. Halo Namanya? Miss Citra. Halo. Miss Citra. Iya, Miss panggilnya Miss Citra. Citra. Oke, halo Miss Citra. Satu aja dosennya yang Iya, membimbing? satu. Satu. Oke, Miss Citra, terima kasih banyak atas bimbingannya. Mungkin lagi nonton ini ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk Miss Citra, mungkin lagi nonton ini dari Mas Kafabi. Halo Miss, ini masuk TV semua. Doain aja caranya semoga lancar gitu sampai hari Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Kafabi. Jadi ketua pelaksana, terus habis itu ini juga ide kesekian yang diajukan kepada Iya. Miss Citra atau dosen kalian ya. Gimana waktu itu perasaannya? Apakah sudah sempat ingin, wah kok gak ada yang di ACC? 1-2 kali mungkin masih oke, tapi yang ketiga menuju 4 pasti kan ada rasa ngedang kah, atau ya udahlah tetap dicoba lagi aja atau gimana? Kalau ngedon sih enggak ya, terus mencoba agar bisa ini sampai berhasil kayak gitu. Oh gitu, cowok biasanya nggak terlalu dipikirin. Tapi kalau dari si acara biasanya lebih puyeng kayaknya Jawa Kopdar. Kalau dari Mbak Arum sendiri? Kalau dari acara sendiri, pertama kali kita mengusulkan konsep itu tuh temanya seperti lagu musik-musik gitu kan. Cuman memang gestarnya tinggi. Oh, Itu Leto waktu itu oke. kita. Cuman banyak dari teman-teman tidak tahu Leto dan juga tidak merekomendasikan karena juga terpadu oleh dananya yang mungkin lebih besar ya daripada yang sekarang gitu. Akhirnya diganti lagi
kemudian diganti itu dari pengisi acaranya yang diganti, kemudian dari susunan acaranya, konten acaranya, ini acaranya mau dibuat apa sih, mau lomba kah atau pameran atau seperti itu. Jadi akhirnya sampai keputusan final ya ini Suarasa. Kita buat wadah untuk teman-teman dari UKM musik atau ekstrakurikuler musik. Oke, titik apa yang membuat kalian tiba-tiba tercetus nih di pikiran, oke, Suarasa aja gitu. Pasti kan ada kayak apa ya gitu. Kok nyari ide ke sana ke sini masih bingung. Akhirnya terciptalah di benak kalian tuh, oke, suara dan rasa. Kita singkat jadi Suarasa. Siapa yang mau jawab ini? Dari Mas Kafabi duluan mungkin? Gimana? Dari Suarasa sendiri ya, yaitu yang seperti saya katakan tadi di awal, terlintas saja sih di benak teman-teman itu, gimana kalau gabungin suara dan rasa itu jadi satu ya, jadinya Suarasa. Suarasa. Kalau dari respon Miss Citra atau dosennya, gimana waktu ngelihat kita mengajukan ini? Mungkin mereka adegan lagi waktu mengajukan idenya, gimana? Oh iya, boleh, silakan dilanjutkan. Langsung ya. Waktu Iya. itu bilangnya gimana? Ini Miss, kita ada ide yang terakhir deh Miss ya, atau gimana? Sudah putus asa apa gimana waktu itu? Jadi waktu itu dari teman-teman BPH, kemudian ada juga dari divisi acara, pergi ke Miss Citra untuk mengajukan acara ini. Menghadap Kemudian, nih, iya. ceritanya menghadap. Siang-siang apa sore-sore itu? Siang-siang. Siang ke sore. Siang ke sore, masih inget ini ya. Oke, terus? Kemudian memang Miss Citra setuju dari awal karena Miss Citra lebih mementingkan realitas nggak dijalanin ini acaranya gitu, mulai dari dana, kemudian gestarnya. Waktu yang singkat. Benar, jadi lebih ke memberi saran sih. Pokoknya kalau misalnya realitas juga dijalani ya boleh aja, silakan. Boleh-boleh aja. Sampai akhirnya waktu awal-awal penyusunan dari panitia, terus secara konsep, apakah ada saran yang diberikan dari Miss Citra sendiri? Atau udah deh yang penting percaya deh sama kalian atau gimana? Itu juga, tapi selain itu Miss Citra juga ngasih pembekalan soal divisi ini tuh job desk-nya apa aja sih. Oh, jadi supaya terarah juga Benar. ya. Oke, luar biasa. Jadi dibalik mahasiswa yang hebat ya, tapi juga ada dosen yang membimbing dengan sepenuh hati. Oke, jemaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya, jemaah Kopdar, tadi ya yang harus dicatat oleh jemaah Kopdar adalah event Suarasa ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025 bertempat di Unitomo Surabaya. Untuk membeli atau mungkin kepikiran kok nggak bisa dibeli tiketnya karena tiketnya gratis ternyata jemaah Kopdar. Tadi sebenarnya ini udah nyiapin budget ya. Wah, kayaknya range-nya 200 apa 300 ribu gitu ya untuk datang di eventnya Suarasa. Tapi ternyata ini ya, memang Mas Kafabi sama Mbak Arum ini langsung membuat ternyata tiketnya gratis Jawa Kopdar. Jadi langsung aja bisa dikunjungi Instagramnya di @sua.rasa hanya 2. Nah, lalu juga ada TikToknya di sua.rasa hanya juga 2. Jadi kalau misalnya pengen mengamankan tiket kalian bisa langsung dari sekarang atau bisa langsung datang di hari H juga ya. Bisa langsung datang di hari H juga. Open gate-nya dari jam 4. Tapi kalau misalnya mau datang sebelum ya, 1 sampai 2 jam sebelum juga boleh begitu ya. Oke. Sekarang yang Indah penasaran adalah pasti ada banyak sekali kendala yang kalian alami ya, struggle-struggle yang membuat kalian mungkin ada titik ingin berputus asa tapi akhirnya juga gak jadi berputus asa, harus tetap bersemangat karena memang didorong juga oleh Miss Citra. Siapa duluan yang mau sharingannya? Dari Mas Kafabi dulu. Mas Kafabi. Melihat iya, Mas Kafabi dulu ini. Oke, Karena boleh. kalau sekarang tuh katanya gini, laki-laki tidak bercerita tapi langsung ya udah tetap dilakuin aja gitu. Nah ini kita paksa untuk bercerita kayaknya supaya teman-teman jemaah Kopdar bisa belajar. Oh ternyata bikin event tuh nggak segampang membalikkan telapak tangan kayak gitu, Mas Kafabi. Oke, untuk kendala sih mungkin di tanggal itu sempat ada perubahan gitu, Mbak. Ada perubahan. Sebelumnya kita lebih maju apa lebih mundur? Lebih Awal. awal Awal. Januari. Lebih tepatnya di tanggal 4. Karena di tanggal 4 itu kampus libur juga, libur Nataru juga gitu kan. Jadi mau nggak mau kita
harus mundur kayak gitu. Harus mundur. Iya. Tapi akhirnya dengan mundur itu apakah juga sempat bertabrakan dengan event lain atau alhamdulillahnya Alhamdulillah kosong gitu? kosong, nggak ada. Alhamdulillahnya Iya. kosong gitu. Oke, jadi itu sempat dikonsultasikan juga dengan dosennya? Iya, malah Miss Citra yang ngabarin saya kayak itu. Hmm. Eventmu itu di tanggal berapa ya? Di tanggal 4 Miss kayak gitu loh. Tanggal 4 itu kampus udah tutup, udah libur gitu. Masih libur Iya. gitu ya, belum buka gitu. Belum buka kayak gitu. Belum buka. Akhirnya Ya mau nggak mau Oper? minta mundur gitu. di Di tanggal tanggal 18, 18 Januari 2025. 25. Oke, kalau dari Mbak Arum sebagai si acara yang juga menangani perintilan-perintilan rundown dan sebagainya, gestar apalagi dengan segala pengisi acaranya. Apa sih struggle yang dirasain sampai hari ini? Kalau sampai hari ini alhamdulillah semuanya masih berjalan lancar di acara ya. Mungkin kalau sebelumnya itu soal rundown itu penempatan berapa harus kita kasih berapa menit nih buat si performance ini buat tampil gitu kan. Jadi itu selesainya di situ buat rundown. Kemudian juga soal calling out band. Ternyata kami tidak menyangka bahwa yang ikut itu banyak, yang mau join acara kita tuh banyak. Jadi Yang mau senang jadi gitu pengisi loh. acara. Bener, banyak. Setelah itu baru kita seleksi, kita pilah-pilah. Ada yang itu tadi yang sudah disebutkan tadi, sudah benar. Mungkin sekarang lebih ke sponsorship ya, biar acaranya bisa jalan. Sponsorship biar acaranya makin lancar. Mungkin langsung ini minta ke Jawa Kopdar langsung kayaknya. Mungkin dari penonton di TV9 ini ada yang mau jadi sponsorship Suarasa, bisa menghubungi atau DM Instagram Suarasa, sua.rasa hanya 2. Oke, itu nanti abis ini langsung bondong-bondong kayaknya Jawa Kopdar. Pengen nih support kegiatan Suarasa anak-anak mahasiswa dari Unitompo Surabaya. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang matkul kalian yaitu MICE tadi ya, ini ternyata suatu yang menarik ya untuk ini UAS ya ceritanya. UAS-nya bukan KKN, bukan magang ya ini. Bukan. Tapi mata kuliah. Mata Jadi kuliah. ceritanya ini untuk penilaian UAS. Iya. Nah, kok bisa sih? Kurikulumnya itu apakah memang dibuat seperti ini dari kampus atau sebenarnya mata kuliah MICE itu yang kayak gimana? Dari Mas Mutabu mungkin? Kalau mata kuliah MES ini sebelum-sebelumnya itu emang udah ada sih kayak gitu. Pas waktu masuk awal-awal semester 5, ya awal-awal kaget MES itu seperti apa kayak gitu. Di pertemuan pertama sama dosen dijelasin tentang event organizer itu seperti apa, seperti pembuatan event tuh kayak gimana kayak gitu. Oh, jadi memang mata kuliahnya berfokus kepada event organizer, Iya, terus habis benar. itu bagaimana untuk membuat acara Benar, kayak gitu. iya. Jadi dari awal sudah dikasih tahu nih, nanti Sudah. kalian akan membuat event Gitu. bebas gitu. Yang ada di benak Mas Kafabi waktu dibilangin nanti kalian mau bikin event gitu misalnya. Hari pertama detik itu juga waktu dibilangin kayak gitu, deg-degan, excited, apa gimana perasaannya? Kan waktu itu kan belum tertunjuk jadi ketua kan. Oh, ya masih ngikut santai, ya, ya. masih apalah kayak gitulah. Terus berhubung ditunjuk jadi ketua ya udah mulai Ketar-ketir sedikit. ketar-ketir. Tapi ternyata Bismillah lancar ya. Bismillah lancar sampai hari Jadi gitu. sudah tinggal persiapan. Kalau dari Mbak Arum sendiri, waktu awal-awal dikasih tahu nih sama Miss Citra, kalian akan membuat event misalnya untuk UAS kalian, penilaian UAS. Yang ada di benaknya Mbak Arum gimana? Karena saya sendiri suka buat acara ya, suka jadi divisi acara, jadi kayak, wih excited pasti kan, mau buat apa ya gitu. Dan fun fact-nya nih ya, fun fact-nya? di awal itu kami dibagi jadi beberapa kelompok. Oh, Sebelum dibagi. jadi satu kepanitiaan. Jadi beberapa Disuruh berhitung kelompok. atau random ini? Random ya waktu itu Random. ya, random acak. Kemudian nanti kita per kelompok itu membuat event sendiri. Nanti baru setelah itu di polling, event mana nih yang mau dipilih. Oh. Yang memungkinkan buat dilaksanakan lah. Oh, kayak gitu. Jadi kalau dari Mbak Arum sendiri juga waktu itu kepikirannya, oh ya udah paling cuman bikin event untuk di kelas aja, pembelajaran Iya. aja, nggak nyangka kalau ternyata harus direalisasikan menjadi event yang benar-benar ada untuk masyarakat Iya, kota benar. Surabaya. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya Jawa Kopdar masih di event spesial yaitu Suarasa oleh mahasiswa Unitomo Surabaya. Oke, dari Mas Kafabi. Tadi kita sudah banyak sekali cerita ya, juga sharing-sharing sedikit problem yang dirasakan selama menjadi panitia di event Suarasa ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada jamaah Kopdar atau mungkin untuk teman-teman panitia ya, sejawat, seangkatan, seperjuangan, atau mungkin untuk Miss Citra juga boleh, silahkan. Ya, untuk jamaah Kopdar nanti jangan lupa di tanggal 18 hadir di acara kita di Suarasa. Untuk lokasinya di Universitas Dr. Sutomo. Buat teman-teman ya jangan lupa untuk tetap semangat karena udah mendekati hari H kita, dan buat Miss Citra minta tolong Miss doanya supaya lancar juga acaranya. Amin. Gitu. Oke, cukup? Oke, ini ya pasti yang tidak lain tidak bukan harus disampaikan kepada Miss Citra. Mohon doanya Miss, semoga lancar gitu ya. Oke, dari Mbak Arum boleh disampaikan juga pesan-pesan kepada Jawa Kopdar. Untuk jamaah Kopdar selain hadir juga bisa jadi pendukung acara kami, sponsorship. Nanti bisa langsung di DM di Instagram Suarasa, sua.rasa hanya 2. Kemudian juga jangan lupa hadir di acara kami tanggal 18 Januari. Untuk teman-teman panitia, terima kasih sudah sangat-sangat membantu. Dan kita harus tetap semangat, kita harus tetap kompak buat acara ini agar berjalan lancar. Kemudian untuk Miss Citra, terima kasih atas bimbingannya selama mata kuliah MAIS dan juga sampai sekarang. Terima kasih sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Kafabi, Mbak Arum, dan juga terima kasih kepada Miss Citra. Ini saya berasa dibimbing dari jauh kayaknya ya, untuk belajar dari event Suarasa yang akan diadakan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Acara Suarasa ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025, jadi bisa langsung kepoin Instagramnya di @sua.rasa, hanya 2 RASAA, atau mungkin juga bisa langsung follow TikToknya di sama ya, sua.rasa, hanya 2 untuk rasanya. Nah, jadi kalau misalnya udah penasaran nih ya, biar nanti gak kehabisan tiketnya meskipun gratis ya, jadi langsung diamankan sekarang juga. Karena eventnya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025 bertempat di Unitomo Surabaya. Sekali lagi terima kasih jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.